Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke teman-teman ya, jumpa lagi di channel Zona Tutorial Mahmud. Oke, di kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan episode yang kedua ya, tentang breeding ikan cupang di outdoor ya, di luar ya. Ini kemarin kan ada 10 pasang ya, 10 tempat media yang kita siapkan ya, untuk ikan cupang ya, buat kita breeding ya. Ini tampak di depan kita ada 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 ya. Nanti kita akan lihatkan ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini keadaan burayaknya ya teman-teman ya. Kita lihat ya, kita ini buat videonya teman-teman ya. Kita buat videonya pada saat malam hari ya, penampakan burayaknya ini ya teman-teman ya. Nah, inilah keadaan burayaknya, saya videokan di malam hari karena kalau di siang hari nggak kelihatan dikarenakan kamera HP saya kalah dengan cahaya matahari, jadi saya ambil pada waktu malam hari. Oke teman-teman, yang perlu diperhatikan ya selama kita pembesaran ini ya, sebaiknya ya kita merawat ikan lebih baik lagi dan intensif lagi ya, seperti dengan cara ya pada waktu umur 5 hari ya, kita hendaknya memisahkan indukannya ya dari burayak, karena dikhawatirkan burayaknya habis dimakan oleh indukannya. Tapi nggak selalu semua indukan penjantannya memakan burayaknya sendiri, karena ada juga yang sampai merawat hingga 3 minggu ikannya nggak ada yang dimakannya. Oke teman-teman, tahap yang pertama itu ya teman-teman, kita memisahkan indukan dari burayaknya ya teman-teman. Nah teman-temannya seperti yang saya contohkan ya, ini kan indukannya ada di sini teman-teman, kita ambil ya, kita ambil perlahan ya, jangan sampai ada anakannya masuk ke telapak tangan kita ya. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya, kita ambil ya teman-teman ya, lalu kita masukkan ke dalam wadah toples yang udah kita siapkan sebelumnya. Nah, ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Nah, setelah itu ya teman-teman, dalam masa pembesaran burayak itu ya, kita kasih pakan kutir ya, kutir yang halus ataupun artemia buat kita membesarkan si ikan cupang ya, burayaknya dari 3 hari sampai 3 minggu. Nah, dalam masa itu kita harus rajin mengontrol ya si ikan dengan cara melihat si ikan burayak-burayaknya, dengan cara kita membersihkan kotoran di dalam kotoran burayaknya ya, maksudnya di dalam media ember yang ataupun baskom yang kita gunakan ini, buat dia nyaman ya teman-teman. Airnya kita bersihkan dengan cara kita sipon ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita kasih makan kutu air ataupun artemia. Sebaiknya ya yang kita lakukan memberi pakannya ya, kalau untuk burayak ya versi saya ya, Zona Tutorial Mahmud, kita kasih pakan pagi dan sore teman-teman. Saya rekomendasikan juga memakai artemia teman-teman, agar supaya si ikan cupang ya cepat besar ya teman-teman. Kemudian setelah berumur 3 minggu sampai 1 bulan baru burayak kita anggap aman ya, baru burayak kita anggap aman, karena disitu udah rada aman ya teman-teman. Dan setelah itu teman-teman ya, tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah menaruh ya, menaruh ember ya yang berisi burayak tadi ke dalam kolam besaran, seperti di video ini ya, ke dalam box kulkas ya teman-teman. Saya menyediakan kolam besaran box kulkas di sini ya teman-teman, sebagai tempat media pembesaran ya. Di sini kita menggunakan buat breeding burayak, yaitu menggunakan ember dan baskom ya teman-teman ya, baskom untuk breeding ikan. Nah, ini ember-ember yang berisi burayak ataupun baskom yang berisi burayak ini kita masukkan ke dalam
kolam pembesaran bak kulkas ini tujuannya untuk agar supaya suhu di dalam ember ataupun baskom yang kita gunakan buat breeding ikan cupang tadi sama dengan suhunya air di dalam bak kulkas pembesaran. Nah, intinya teman-teman, jadi ini selama masa kita perendaman air ya di dalam ember ini ke dalam bak kulkas ini, tujuannya untuk menstabilkan teman-teman suhu air ya di dalam ember ataupun baskom tempat kita breeding ikan dengan bak kulkas yang udah kita sediakan ya. Tapi sebelumnya bak kulkas ini sudah saya siapkan ya air endapan selama 3 hari ya, yang telah kita kasihkan kutu air ya teman-teman ya, agar supaya pada saat kita memasukkan burayak si ikan, mereka nggak susah lagi mencari makan kutu air ya teman-teman, karena kutu air ini udah kita sediakan 3 hari sebelum kita memasukkan burayak ini ke dalam bak kulkas, udah mecah selama 3 hari. Nah teman-teman, jadi burayak ini bisa memakan dengan lahap ya kutu air yang kecil-kecil yang udah memecah ya, ataupun infusoria yang udah kita siapkan sebelum kita memasukkan burayak ke dalam box kulkas ya teman-teman. Nah seperti di video ini ya, contoh ya burayaknya ya di dalam ini, di dalam baskom ya teman-teman ya. Nah itu burayaknya teman-teman, udah bisa berenang semua ya, sedikit demi sedikit ya, seperti yang ditampilkan itu. Nah ini di dalam bak kulkas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jelaskan. Nah ini dalam ember ya, kita masukkan ke dalam bak kulkas. Oke teman-teman ya, selanjutnya kita lakukan lagi ya, setelah burayaknya kita taruh dalam bak kulkas ini ya. Ini udah 1 kali 24 jam kita taruh di dalam bak kulkas ya. Burayak ini saatnya kita tumpahkan, karena udah 1 kali 24 jam ya, satu-satu kita tumpahkan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti ini ya contohnya. Jadi teman-teman di rumah ya bisa menirunya ya, ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Jadi beginilah cara saya, direndam dulu ya selama 1 kali 24 jam. Sudah 1 kali 24 jam ya, ini kan udah stabil ya suhunya untuk burayak ya, dan lalu kita tumpahkan satu-satu. Ini memang sengaja saya tumpahkan ya jadi satu, karena ini mau mencetak ikan partaian ya teman-teman ya. Tuh, nih satu-satu kita tumpahkan ya. Nah inilah contohnya ya, ini yang dalam baskom ya. Nah kita tumpahkan juga teman-teman ya, tuh seperti ini. Oke, nah teman-teman ya, gimana, udah jelas ya. Nah ini sampel teman-teman ya, sampel ikan burayak cupang ya, umur 1 bulan ya teman-teman ya, seperti yang saya tampilkan di video ini ya teman-teman. Ini burayak berumur 1 bulan ya teman-teman ya. Nah ini umur 1 bulan. Nah layak kita kasih pakan hidup seperti kutu air ataupun cacing darah ataupun ya semacam jenisnya yang lain ya teman-teman, seperti jentik nyamuk juga bisa. Tapi yang saya tampilkan di sini saya menggunakan cacing darah ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan cacing darah? Karena agar supaya size-nya menjadi besar teman-teman, lebih cepat besar daripada biasanya teman-teman. Biasanya kalau kita menggunakan kutu air ya size-nya memang besar juga, tapi nggak terlalu besar. Nah saya menggunakan pakan hidup berupa cacing darah di sini teman-teman, agar supaya size-nya cepat besar ya teman-teman, nanti pada waktu mau panen. Nah ini berumur 1 bulan ya teman-teman ya. Nah seperti yang di video ini teman-teman ya. Nah teman-teman bisa menyaksikan ya teman-teman ya, ini sebagai contoh ya teman-teman ya, contoh saja bahwasannya ini adalah ikan burayak berumur 1 bulan ya teman-teman ya. Oke, bisa dimengerti teman-teman ya. Ini kita menggunakan cacing darah ya teman-teman. Nah teman-teman, ini juga ya seperti yang saya tampilkan ini burayak
berumur ya, umurnya 2 bulan sampai 3 bulan ya teman-teman. Sini saya campur ya, karena ini burayak hasil breeding kemarin ya, bulan tempo hari ya, bulan kemarin ya, tempo hari beberapa bulan yang lalu saya campur di sini. Tapi burayak-burayak ini udah mulai berwarna dan bermutasi ya. Inilah contoh burayak umur 2 bulan dan 3 bulan saya gabung di sini. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya, burayaknya begini berarti di sini ada umur 2 bulan, ukurannya begini, 3 bulan begini. Jadi sebagai contoh saja teman-teman ya. Nah, jadi biar kita lebih bersemangat lagi teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan salam cupang Indonesia. Bye bye, see you later, bye.